Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is everything? I hope you will be fine. Alhamdulillah, welcome to my channel video Edi Munif channel. Dalam penjelasan di dalam video ini, I would like to explain about procedure text. Ya, kali ini saya akan menjelaskan teks tentang bagaimana cara kita melakukan, membuat, dan mengoperasikan sesuatu melalui penjelasan prosedur teks atau teks prosedur. Well, as usual, dalam video ini kami selalu menyampaikan 3 hal, yaitu pertama saya akan menyampaikan basic competence atau kompetensi dasar apa yang akan dicapai. Kedua, saya akan menjelaskan materi beserta contoh-contohnya. Dan ketiga, saya akan berikan exercise atau latihan-latihan soal untuk mendukung pemahaman materi ini. Oke, let's watch the following learning video. Agar channel kami ini bisa berkembang dengan baik, jangan lupa untuk di-like atau klik gambar jempol. Klik juga subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami yang lainnya. Lalu klik juga tombol lonceng, oke? Basic competence atau kompetensi dasar. At the end of this lesson, you will be able to create and capture meaning contextually related to social functions, text structures, and language features of procedural text. Yaitu setelah mempelajari materi ini, Anda akan dapat membuat dan menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks prosedur. Dalam penjelasan ini, kami ingin menyampaikan 5 poin penting terkait teks prosedur, yaitu nomor 1, tentang definition atau pengertian apa itu prosedur teks. Kedua, tentang purpose atau social function, yaitu tentang tujuan kita membuat prosedur teks. Ketiga, tentang generic structure, yaitu tentang struktur atau unsur-unsur apa saja yang ada di dalam teks prosedur. Keempat, tentang language features, yaitu tentang unsur kebahasaan apa saja yang digunakan di dalam membuat teks prosedur. Dan terakhir, nomor 5, tentang types, yaitu apa saja jenis-jenis yang ada di dalam prosedur teks. Well, pertama tentang definition atau pengertian. What is procedure text? Procedure text is a type of text that describes how something can be made or used through a series of steps. Jadi procedure text itu adalah jenis teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu dapat dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah. Kedua, what is the purpose or social function of procedure text? Apa tujuan dari teks prosedur? The purpose of procedure text is to give instruction on steps or methods or ways to make, operate, or do something. Jadi tujuan teks prosedur itu adalah untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana langkah atau metode atau cara membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu. Ketiga, tentang generic structure atau struktur dalam sebuah teks.
Ada 3, yaitu number 1, goal or aims. It contains the purpose of the activity or thing to be done or made later. Pada bagian ini berisi tujuan dari kegiatan atau hal-hal yang akan dilakukan atau dibuat nantinya. Number 2, materials or ingredients, yaitu it tells about what things do we need to make something. Pada bagian ini memberitahukan tentang hal-hal apa yang kita butuhkan untuk membuat sesuatu. Number 3, ways or steps. It tells some ways how to make or do something with series of steps or tips. Pada bagian ini memberitahu kita beberapa cara bagaimana membuat atau melakukan sesuatu dengan serangkaian langkah atau tips. Selanjutnya, untuk membuat teks prosedur, tentunya kita perlu memperhatikan unsur-unsur kebahasaan yang dipakai. Lalu apa saja unsur-unsur bahasa yang harus digunakan? What are the language features used? The language features are: number 1, using imperative verb atau menggunakan kata kerja imperatif, seperti kata peel, mengupas, cut, memotong, wash, mencuci, etc. Number 2, using simple present or verb 1, yaitu menggunakan simple present atau kata kerja bentuk pertama, seperti kata serve, menyajikan, pour, menuangkan, place, menempatkan, etc. Number 3, action verbs atau kata kerja aksi, seperti kata mix, mencampur, put, menaruh, turn, memutar, etc. Number 4, conjunction and time connective, yaitu kata penghubung dan penghubung waktu, seperti ada kata then, lalu, before, sebelum, after, setelah, etc. Number 5, numbering atau penomoran, seperti kata first, pertama, second, kedua, third, ketiga, etc. Ada kalanya bisa menggunakan penomoran huruf A, B, C, dan seterusnya. Yang penting langkah-langkah ini harus urut cara kerjanya. Alright, now pay attention to this text. Sekarang perhatikan teks berikut ini. Pada teks ini, how to make meatballs, cara membuat bakso, ini merupakan goal atau aim, karena penulis ingin menginformasikan pada kita sesuatu yang akan dilakukan, yaitu bagaimana cara membuat pentol atau bakso. Sedangkan pada bagian kedua, yaitu ingredients, karena penulis menginformasikan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat bakso atau pentol. Dan bagian yang ketiga yaitu steps. Dalam bagian ini penulis menjelaskan cara atau langkah-langkah dalam membuat pentol atau bakso. Dalam kalimat langkah-langkah ini penulis menggunakan language features atau unsur kebahasaan yang sudah kita jelaskan. Selanjutnya yang kelima adalah tentang types atau jenis. What kinds of procedure text? There are number 1, text that instruct how to do a particular activity. Jenis atau tipe yang pertama ini adalah teks yang menginstruksikan cara melakukan aktivitas tertentu, seperti resep, rules for games, aturan permainan, science experiments, eksperimen sains, road safety rules, aturan keselamatan jalan, how to do it manuals, cara melakukannya. Number 2, text that instruct how to operate things.
Jenis atau tipe yang kedua ini adalah teks yang menginstruksikan cara mengoperasikan sesuatu, seperti how to operate an appliance, a machine, the photocopier, the computer. Cara mengoperasikan alat mesin, mesin fotokopi, atau komputer. Next, please study some examples. Pertama, yaitu tentang contoh dari jenis how to do particular activity, yaitu cara melakukan aktivitas tertentu. Selanjutnya yang kedua adalah tentang contoh dari jenis how to operate things, yaitu cara mengoperasikan sesuatu. Oke, setelah memahami tentang pengertian, tujuan, struktur, unsur bahasa, dan jenis-jenis beserta contoh-contoh dari teks prosedur, sekarang kita coba untuk membuat teks prosedur dengan menyusun kalimat langkah-langkah dalam menggunakan sebuah alat yang bernama thermometer gun atau penembak suhu. Rearrange the following steps into a correct manual how to use a thermometer gun. Susunlah langkah-langkah berikut menjadi manual yang benar cara menggunakan thermometer gun atau penembak suhu. Selamat mengerjakan and good luck. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di Edi Munif Channel dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk mengunjungi web kami di gubuksinau.english.blogspot.com.